teman-teman yang saya cintai. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang gejala-gejala perasaan manusia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Damba Yundia Riasti Purwanto dengan NPM 202101500369. Perkenalkan, nama saya Leris Kendranya dengan NPM 2021015364. Perkenalkan, nama saya Yanuar Jebua dengan NPM 20212101500378. Perkenalkan, nama saya Safa dengan NPM 200500900991. Langsung saja simak videonya ya. Penjelasan perasaan. Perasaan ialah keadaan kerohanian atau peristiwa kejiwaan senang atau tidak senang dalam hubungan dengan peristiwa mengenal dan bersifat subjektif. Dengan perkataan lain, perasaan disifatkan sebagai suatu keadaan jiwa sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang pada umumnya datang dari luar, dan peristiwa-peristiwa tersebut pada umumnya menimbulkan kegoncangan-kegoncangan pada individu yang bersangkutan. Perasaan termasuk gejala jiwa yang dimiliki oleh semua orang, hanya corak dan tingkatannya yang tidak sama. Perasaan tidak termasuk gejala mengenal, walaupun perasaan sering berhubungan dengan gejala pengenalan. Reaksi dari masing-masing orang terhadap keadaan itu tidak sama benar satu dengan yang lain. Karena itu, dalam perasaan adanya beberapa sifat yang tertentu, yaitu yang pertama, bersangkut paut dengan gejala pengenalan. Yang kedua yaitu perasaan bersifat subjektif. Dan yang ketiga, perasaan dialami sebagai rasa senang atau tidak senang yang tingkatannya tidak sama. Perasaan itu timbul sebagai akibat atau reaksi terhadap stimulus yang mengenai individu, tetapi ini tidak berarti bahwa keadaan perasaan itu semata-mata hanya bergantung kepada stimulus dari luar. Sebab ada kalanya sesuatu keadaan tidak menimbulkan perasaan sama sekali. Karena itu perasaan selain tergantung kepada stimulus yang datang dari luar, juga bergantung kepada keadaan jasmani individu, kemudian pembawaan atau keadaan dasar individu, yang kemudian keadaan individu pada sesuatu waktu, atau keadaan yang temporer seseorang. Dimensi menurut para ahli. 3 dimensi perasaan menurut Wundt. Dimensi pertama yaitu perasaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Dimensi 2 yaitu perasaan itu dapat dialami sebagai suatu hal atau excited sebagai insert feeling. Dimensi 3 ialah ekspansi dan release feeling. Suatu perasaan dapat dialami oleh individu sebagai suatu yang masih dalam penghargaan, tetapi ada pula perasaan yang dialami individu karena peristiwa atau keadaan itu telah nyata terjadi atau telah rilis. Wonderwood and Marquis 1957. Yang kedua itu ada dimensi perasaan menurut Stein. Sehubungan dengan soal waktu dan perasaan, Stein juga membedakan perasaan dalam 3 golongan, yaitu perasaan pertama, perasaan present, yaitu yang bersangkutan dengan keadaan sekarang yang dihadapi. Hal ini berhubungan dengan situasi yang aktual. Perasaan kedua yaitu menjangkau maju, merupakan jangkauan ke depan dalam kejadian-kejadian yang akan terjadi atau datang. Jadi masih dalam pengharapan. Perasaan ketiga yaitu berhubungan dengan waktu-waktu yang lalu atau melihat ke belakang yang telah terjadi. Misalnya, orang merasa sedih karena teringat pada waktu zaman keemasan beberapa tahun yang lampau. Selanjutnya, perasaan dan gejala kejasmanian. Perasaan juga berkaitan erat dengan keadaan tubuh atau gejala jasmani, seperti misalnya kalau ada orang yang bercakap-cakap umumnya disertai dengan gerakan mimi muka, gerakan tangan, dan gerakan lain untuk memperjelas apa yang dikatakan. Contoh lain, gerakan orang yang sedang memberikan penghormatan akan berbeda dengan gerakan orang yang sedang marah. Dengan demikian, ada hubungan timbal balik antara keadaan tubuh dengan perasaan. Keadaan tubuh akan mempengaruhi perasaan, namun perasaan akan mempengaruhi gerakan tubuh. Tanggapan-tanggapan tubuh terhadap perasaan dapat terwujud melalui mimi muka, kedua pantomimi atau gerakan-gerakan anggota badan. Ketiga, gejala pada tubuh seperti denyut nadi, wajah yang berubah menjadi pucat.
macam-macam perasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada yang namanya perasaan yang tinggi dan perasaan yang rendah. Hal ini menunjukkan adanya suatu klasifikasi dalam perasaan. Max-Miller mengajukan pendapat bahwa ada 4 macam tingkatan perasaan. Yang pertama, perasaan tingkat sensoris. Perasaan ini berhubungan dengan stimulus kejasmanian, misalnya rasa panas dan dingin. Yang kedua ada perasaan kehidupan vital. Perasaan ini berhubungan dengan kondisi jasmani, misalnya rasa segar dan lelah. Yang ketiga ada perasaan kejiwaan. Perasaan ini yaitu seperti rasa gembira, susah, dan takut. Yang keempat ada perasaan kepribadian. Perasaan ini berhubungan dengan keseluruhan kondisi pribadi, misalnya perasaan harga diri, perasaan puas, dan perasaan putus asa. Konsta memberikan pendapat bahwa ada 2 macam tingkat perasaan. Yang pertama ada perasaan keinderaan. Perasaan ini berhubungan dengan alat-alat indera, misalnya mulut yang mengecap berbagai macam rasa dan hidung yang mencium berbagai macam bau. Yang kedua ada perasaan kejiwaan. Perasaan ini dibedakan lagi atas perasaan intelektual, perasaan kesusilaan, perasaan keindahan, perasaan kemasyarakatan, perasaan harga diri, perasaan ketuhanan, dan suasana hati. Sekian materi yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyimak video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.